Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen Bapak Taufan Priyananda Dinata, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu resum buku yang berjudul Masuknya Islam ke Ujung Timur Pulau Jawa. Penulisnya Haji Slamet Utomo. Penerbit Tim Independen tahun 2008. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai daftar isinya, yaitu yang pertama Kabupaten Banyuwangi, kemudian penyebaran Islam melalui politik, kekuasaan, dan kebudayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Banyuwangi, letak geografis, tata cara kehidupan dalam masyarakat, adanya kasta atau golongan dalam masyarakat, kitab suci, paham tentang reinkarnasi, kepercayaan terhadap dewa-dewa atau politeisme, keyakinan yang dikerjakan bagi orang-orang yang dianggap golongan atas, kepercayaan yang lain, aturan dan tata cara kerajaan yang telah berlaku dan tertanam ratusan tahun, melihat sudut agama, alur masuknya Islam ke Banyuwangi, peran Majapahit dalam masuknya Islam melalui Majapahit. Majapahit terus melemah dan pecah menjadi dua. Siasat Patih Mahodara, berdirinya Demak merupakan jalan perkembangan Islam. Peran Mataram dalam mengembangkan Islam, penyerangan Mataram ke Blambangan, penyebaran Islam, perdagangan, perkawinan, Arya Lembu Sora dan peranannya, Sunan Giri dan peranannya, Demak dan peranannya, Campa dan peranannya, pendidikan dan dakwah, kesenian, tasawuf, peranan Bali dan Belanda dalam pengembangan Islam di Banyuwangi, kekuatan dan pertahanan Bali terhadap kepercayaan lama. Peranan Bali terhadap Blambangan, peranan Belanda dalam mengislamkan Blambangan. Kemudian yang terakhir, tokoh-tokoh Islam dan peranannya. Kemudian masjid, arti masjid, pengaruh Islam dalam masyarakat Banyuwangi. Baik, itu daftar isi dari buku Masuknya Islam ke Ujung Timur Pulau Jawa. Dalam buku Masuknya Islam ke Ujung Timur Pulau Jawa oleh penulis Haji Slamet Utomo berawal dengan menjelaskan mengenai Banyuwangi. Banyuwangi merupakan kabupaten di wilayah Jawa Timur yang paling timur. Dulunya disebut Tirta Arum karena ada sumber air berbau harum tersebut. Sekarang berada di sebuah sumur pada rumah penduduk yang berada di sebelah timur Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Awal penemuan sumber air Wang itu adalah pada zaman pemerintahan Bupati Noto Diningrat tahun 1910 sampai 1920. Keberadaan sumber wangi itu sendiri dihubungkan dengan adanya cerita rakyat Sri Tanjung. Jadi pada tahun 1477 sudah ada nama Banyuwangi yang merupakan luas hampir 5.700 km persegi dan memiliki hari kebanggaan, yaitu hari kemenangan rakyat Bayu Songgon Banyuwangi melawan Belanda pada tanggal 18 Desember 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Banyuwangi karena memiliki latar belakang sejarah terhebat pada zaman Hindia Belanda. Bayu merupakan kerajaan baru yang menentang Belanda. Tanggal 2 Agustus 1771 ialah awal pertempuran melawan Belanda dan sekutunya. Sekitar tahun 1882, Banyuwangi dijadikan
suatu kabupaten dibawa ke Residenan Besuki setelah kekalahan Kerajaan Bayu pada tanggal 11 Oktober 1772 yang sebelumnya disebut dengan Blambangan Timur. Kemudian dalam buku Haji Slamet Utomo yang berjudul Masuknya Islam ke Ujung Timur Jawa juga membahas mengenai penyebaran Islam melalui politik kekuasaan dan kebudayaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Banyuwangi, yakni pertama letak geografis. Di sebelah barat kota Banyuwangi ada Gunung Raung dan kota Bondowoso. Dari sisi sebelah selatan Blambangan ditembus melalui perang melalui masuknya penduduk Islam dari Mataram dan orang-orang Madura yang masuk melalui Kalisat. Dari sebelah timur adalah laut yang berbatasan dengan Bali. Dari sebelah utara masuk orang-orang Madura dan juga dari kelompok Ki Gede Banyuwangi murid Syekh Siti Jenar. Kedua, tata cara kehidupan dalam masyarakat, yakni adanya kasta atau golongan dalam masyarakat kitab suci, paham tentang reinkarnasi, kepercayaan terhadap dewa-dewa, keyakinan yang dikerjakan bagi orang yang dianggap golongan atas. Untuk dewa-dewa terdiri dari Brahma, Wisnu, Siwa, Kamajaya, Ganesha, Saganda, dewa-dewa penjaga Lokapala. Ada dewa matahari. Untuk aliran ada aliran yoga dan kepercayaan yang tertanam yaitu agama Buddha. Adanya kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ketiga, aturan dan tata cara kerajaan yang telah berlaku dan tertanam ratusan tahun. Kepercayaan kuno dalam masyarakat yang sudah tertanam kuat dan sudah berusia ratusan tahun, yakni para raja adalah keturunan dewa dan reinkarnasi. Di Blambangan sendiri bisa kita lihat dalam buku Blambangan Indis Kids 2 tahun 1923 1057 tentang magnetisnya Wong Agung Wilis yang dibuang pada tahun 1768 ke dalam tubuh Rempek. Hal ini mendorong ratusan keluarga berbondong-bondong bergerak ke Bayu dan menetap di sana. Bahkan bagian terbesar penduduk Ulu Pampang dengan membawa serta senjata mereka ikut pindah. Demikian pula mengenai Sayuwingit menurut Ibit tahun 156.
kosmos. Tata kosmos yaitu ikatan antara bagian dunia yang hidup dengan bagian dunia yang mati, yang ikatannya diperkuat dengan upacara-upacara penghormatan. Keempat, melihat sudut agama di Banyuwangi. Ada sudut contoh pelaksanaan agama Jawa kuno yang sampai saat ini masih berlangsung, yaitu sebelang. Para sebelang yang tidak menggunakan komunikasi dengan roh dinamakan gandrung. Baik penari sebelang maupun gandrung dibolehi pada wajah, leher, bahu, dan lengan seperti dandanan pengantin Jawa untuk menghindari rasa capai. Kemudian alur masuknya Islam ke Banyuwangi. Adanya peranan Majapahit dalam masuknya Islam. Majapahit berbatasan dengan Belambangan, sedangkan Banyuwangi adalah Belambangan Timur. Dengan ditemukannya makam-makam Islam di Trowulan yang bertarik 1368 Masehi menunjukkan bahwa Islam sudah masuk ke Majapahit sebagai pribadi maupun kelompok. Saat itu Majapahit masih diperintah oleh Hayam Wuruk, sedangkan Gajah Mada sudah wafat pada 1364 Masehi dan zaman Wirakaumo Wardana tahun 1407, 1418, 1420, dan 1427 Masehi. Pada zaman Kertawijaya 1447 sampai 1451 Masehi, Islam semakin lancar masuk Majapahit karena sang raja mendukung setelah meninggalnya Gajah Mada pada 1364 Masehi, jabatan Putih Majapahit dipegang sendiri oleh Hayam Wuruk. Dan pada tahun 1367 Masehi, jabatan Patih Majapahit diberikan kepada Gajah Enggon yang wafat pada 1348 Masehi setelah menjabat selama 27 tahun, menyebab keruntuhan kembali tersulut dari keturunan Prabu Wirakaumo Wardana, yaitu antara Prabu Kertawijaya dengan Bre Tumapel. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan sang Sinagara yang membunuh Prabu Kertawijaya di atas dampar kencana. Kemudian perang Mataram dalam mengembangkan Islam. Mataram pada mulanya merupakan sebuah daerah perdikan yang diperintah oleh Kiai Gede Pemanahan, bekas kepala prajurit Sultan Hadiwijaya yang mengalahkan Arya Panangsang. Setelah Kiai Gede Pemanahan wafat tahun 1575 Masehi, digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panotogomo, yaitu kepada bala tentara dan mengatur agama tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Beliau melakukan perluasan dengan menduduki pesisir utara hingga Surabaya, Pasuruan, Kediri bisa dikuasainya. Terdapat pula jalur penyebaran Islam. Di dalam buku Sejarah Nasional dan Umum Jilid 1 untuk SLTP kelas 1 sesuai Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 GBBP SLTP halaman 152 disebutkan bahwa jalur penyebaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan dan politik, pendidikan dan dakwah, kesenian, tasawuf. Pada perdagangan sejak abad ke-7, para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah mengambil bagian dalam
kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam. Proses Islamisasi melalui perdagangan tentu saja melibatkan kaum atas dan kaum bawah. Perdagangan di Blambangan menjadi besar setelah Perang Pecinan tahun 1740 dan dilakukan oleh Inggris dan Cina. Pada perkawinan, kaum pedagang Arab, Gujarat, India memiliki bentuk fisik yang menawan, dengan tubuh yang tinggi, besar, kulit lebih terang, dan hidung yang mancung. Melalui tali perkawinan inilah istri-istri mereka menjadi muslimah sehingga lahir pula anak-anak muslim. Lambat laun terbentuk masyarakat muslim dengan adat Islam sehingga muncul kerajaan Islam. Sebagai contoh adalah perkawinan Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawontan, Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Apabila yang menjadi muslim adalah sang raja, maka hal ini akan mempercepat perkembangan Islam melalui politik atau kekuasaan. Ketika seorang raja memeluk agama Islam seperti Kartawijaya, maka rakyatnya akan mengikuti jejaknya. Pada pendidikan dan dakwah, para juru dakwah menyebarkan agama Islam melalui bidang pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Mereka ini memberikan pelajaran kepada para santri yang kemudian menyebarkan dan mengembangkan kepada masyarakat. Para santri inilah yang berupaya membangun tempat-tempat ibadah. Pesantren-pesantren didirikan bertujuan untuk lebih mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Misalnya pesantren Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri